di sini hanya pintu sama jendela, yang lainnya di kursi, ya kan? Nah, kalian lihat tuh, yang lain dihapus semua, tinggalin cuma pintu sama jendela. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu saya diundang oleh salah satu universitas swasta di Jakarta untuk memberikan materi mengenai perangkat lunak Autodesk Revit, di mana materi ini diberikan untuk mahasiswa yang baru mulai belajar tentang software Autodesk Revit. Jadi di sini pembelajaran untuk tingkat pemula. Kemudian saya sengaja menyusun materi pembelajaran ini dan saya posting atau saya masukkan ke dalam channel YouTube Arvit and Sketch dengan maksud agar rekan-rekan yang baru mulai belajar Revit bisa ikut serta belajar perangkat lunak berbasis BIM ini. Semoga tutorial ini bisa membantu rekan-rekan dalam proses belajar, terlebih lagi atau khususnya untuk pembelajar pemula. Semoga tutorial ini dapat dimengerti dan selamat belajar. Baiklah, pada tahap awal ini kita coba masuk pada Manage, kemudian kita pilih Project Unit, lalu untuk satuan panjangnya kita pilih milimeter ya. Untuk satuan yang lain kita biarkan saja, jika sudah kita klik saja OK. Kemudian tahap berikutnya kita akan membuat garis as, kita pilih grid. Kemudian kita coba buat garis as ya. Pada lembar kerja kita, rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya dan juga berapa jarak antara as yang satu dengan as yang lain. Rekan-rekan bisa mengikuti proses ini, baik garis as yang berposisi secara vertikal dan juga garis as yang berposisi secara horizontal. Baiklah, untuk sementara garis asnya atau gridnya seperti ini dahulu. Jika ada penambahan di belakangan akan kita tambahkan lagi ya. Setelah itu kita masuk pada notasi atau a node. Kemudian kita pilih alignment. Lalu kita coba berikan ukuran ya atau dimensi pada garis as yang kita perlukan. Rekan-rekan bisa lihat di mana posisinya. Baiklah, di sini saya mencoba untuk mengcopy satu garis as lagi. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya dan juga jarak ukurannya ya. Kemudian setelah itu di sini kita bisa lihat bahwa notasinya terlalu kecil ya. Kita coba untuk masuk ke edit type, lalu kita duplikat, kemudian kita ganti rencana ukurannya menjadi 5 mm. Lalu kita coba ubah pada text size-nya menjadi 5 mm ya. Rekan-rekan bisa lihat. Kemudian kita klik OK, lalu untuk notasi yang lain kita lakukan hal yang sama. Atau kita hapus dulu ya. Setelah itu kita coba cari notasi yang sudah kita buat tadi, kemudian kita berikan notasi pada garis as yang mana memang membutuhkan adanya notasi ya, sebagai informasi kepada kita jarak berapa antara as ke as atau grid ke grid. Baiklah, tahap berikutnya kita akan menambahkan level ya. Kita masuk pada North Elevation, kemudian kita pilih level, lalu kita tambahkan garis level dengan ukuran atau dengan jarak 1500 mili atau
1 meter 50 cm. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Lalu untuk garis asnya atau gridnya kita rapikan kembali, kita tarik sedikit ke bawah. Untuk notasi namanya kita ganti dengan level 0. Jadi nantinya kita akan menjadikan ini level pondasi ya. Kemudian untuk garis level yang berada di atas kita coba copy, naik lagi dengan jarak 4 meter atau 4000 mm ya. Kemudian kita rapikan kembali garis asnya. Untuk notasi levelnya sudah benar ya, sudah berurutan. Kemudian kita coba cek ya level 1, lalu kita masuk pada level 0. Saya pikir sudah sesuai. Kita coba atur sedikit ya, kita rapikan sehingga memudahkan kita dalam proses desain. Kemudian kita coba masuk pada note, kemudian kita pilih notasi yang sudah kita buat tadi. Pada level 0 ini kita coba berikan notasi juga ya, sehingga setiap level yang akan kita lakukan desain memiliki notasi yang jelas. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Ini hanya pekerjaan berulang saja ya. Saya pikir rekan-rekan sudah cukup paham. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada floor. Kita pilih floor struktural ya. Kemudian kita pilih floor generik. Lalu kita masuk pada edit type. Kemudian kita pilih duplikat. Lalu kita beri label nama pondasi tapak atau footplat ya. Jadi kita akan membuat pondasi tapak. Kemudian kita coba masuk pada edit assembly. Kemudian kita klik new material, kita pilih rename, lalu kita beri label nama pondasi tapak. Jika sudah, kita coba cari materialnya ya. Kita masuk pada asset browser, kita coba pilih konkrit, lalu kita pilih salah satu tipe beton ya atau konkrit. Jika sudah, kita klik OK. Kita coba cek lagi untuk ketebalannya atau thickness. Kita masukkan angka 300 atau 30 cm. Kita klik saja OK. Untuk fungsinya kita ganti dengan eksterior. Jika sudah, kita klik saja OK ya. Kemudian kita pilih rectangle. Kita coba buat kotak dengan ukuran sembarang terlebih dahulu, lalu kita atur untuk jaraknya atau ukurannya menjadi 1,5 meter. Jika sudah, kita klik saja centang hijau ya atau OK. Kemudian kita coba pilih model lain, kita buat garis bantu, dimana fungsinya hanya untuk kita melakukan copy ya dari luar garis as menuju ke dalam atau ke persinggungan atau ke titik-titik persinggungan garis as. Jika sudah, kita hapus saja garis bantunya. Kita klik pondasi tapaknya. Jangan lupa untuk constraint dan multiply-nya kita checklist. Lalu kita lakukan pengkopian pada titik-titik persinggungan garis as. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya, bagaimana proses pekerjaannya. Rekan-rekan tinggal ikuti saja untuk proses peletakan pondasi tapak ini. Baiklah, jika semua pondasi tapak sudah kita masukkan pada denah level 0, kita coba masuk pada node elevation untuk melihat posisi pondasi tapaknya, apakah sudah benar berposisi di level 0. Kemudian kita masuk pada view, kita pilih view, kita klik kamera, kemudian kita coba klik, lalu kita drag. Kemudian untuk crop view, checklistnya kita coba hilangkan ya, sehingga kita bisa melihat objek gambar kita atau pondasi tapak ini dengan visual yang lebih lebar. Setelah itu kita kembali masuk pada level 0. Kemudian kita kembali masuk pada arsitektur. Kita coba pilih kolom ya.
Di sini kita akan memasukkan kolom beton. Kita pilih edit type, lalu kita duplikat ya. Untuk namanya kita beri label nama kolom beton dengan ukuran 350 x 350 mm atau 35 cm. Kemudian kita juga atur kembali pada dimension. Kita sesuaikan ya ukurannya. Kemudian kita coba masukkan kolom beton ini pada denah level 0. Rekan-rekan bisa lihat untuk posisinya ya. Untuk ketinggiannya kita masukkan dengan tinggi 1,5 meter. Kita coba masukkan ya, lalu kita lihat dari view 3 dimensi. Untuk melihat hasilnya saya pikir sudah pas ya. Kita coba cek lagi. Oke, sudah cukup. Kita kembali masuk pada level 0. Kemudian kita pilih kolom lagi. Dengan kolom yang sama kita coba masukkan atau kita letakkan di atas fondasi footplat yang sudah kita desain sebelumnya. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Baiklah, jika sudah selesai, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi bagaimana hasil dari kita memasukkan kolom beton di atas fondasi footplat ini. Oke, saya pikir sudah sesuai ya, sudah seperti apa yang kita rencanakan. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk ke level 1 ya. Kemudian kita masuk pada view range. Kita coba ganti semuanya dengan unlimited. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita masuk pada beam yang terletak pada struktural. Kemudian kita masuk pada edit type. Kita duplikat ya. Lalu kita beri nama slough beton dengan dimensi 500 x 250 mm. Untuk dimensinya kita sesuaikan ya. Tinggi 50 cm dan lebar 25 cm. Kita coba cek kembali. Setelah itu kita coba lakukan proses penggambaran ya. Untuk memasukkan slough beton ini kita hubungkan antara satu kolom dengan kolom yang lain. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya. Jika sudah, kita coba cek dahulu dari view 3 dimensi. Oke, saya pikir sudah pas untuk peletakannya. Kita kembali ke level 1, kemudian kita kembali pilih beam, lalu kita coba masukkan kembali ya, atau kita gambarkan kembali slough beton ini dengan proses atau dengan cara yang sama. Rekan-rekan tinggal mengikuti saja ya, saya pikir ini sangat mudah sekali. Baiklah, jika semua slough beton sudah kita masukkan, kita coba cek ya, atau kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, saya pikir hasilnya bagus ya, sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Di sini kita bisa melihat bahwa semua slough beton sudah terkoneksi dengan baik ke kolom ya. Kita kembali masuk pada level 1, lalu kita masuk pada arsitektur, kita pilih floor, kita pilih edit type, lalu kita duplikat, kemudian kita beri label nama tanah. Kita masuk pada edit assembly, kemudian kita pilih create new material, kita pilih rename,
Lalu kita beri label nama tanah. Kemudian kita coba cari materialnya ya, kita cari soil. Kemudian kita pilih brown mix. Jika sudah, kita klik saja OK. Untuk thicknessnya kita masukkan angka 1,40 cm atau 1400 mm. Fungsinya kita pilih eksterior ya, kemudian kita klik saja OK. Lalu kita pilih line, kemudian kita coba lakukan proses penggambaran di dalam area dari denah bangunan ini ya. Kemudian kita coba lakukan proses penggambaran mengikuti garis bagian dalam dari slab beton. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses atau pola penggambarannya. Baik, jika sudah sesuai, kita klik saja OK ya, atau centang hijau. Kemudian kita coba cek dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir sudah bagus, hanya saja masih naik sedikit. Kita coba klik tanah yang sudah kita masukkan. Pada height offset kita coba masukkan angka -100. Jadi kita mau menyisakan sedikit pada bagian atas, jadi tidak selevel dengan slab beton ya, permukaan atasnya, dimana nantinya kita akan memasukkan lantai kerja atau script di atas muka tanah ini. Kita coba lihat dari view realistik ya, hasilnya saya pikir bagus. Untuk kolom betonnya ini karena bawaan dari defaultnya ya, jadi warnanya agak oranye. Saya coba untuk mengganti warna dari kolom beton ini. Saya coba lakukan pada edit type, kemudian saya create new material ya. Kemudian pada asset browser saya coba cari konkrit. Jadi warnanya saya mau pakai warna dari beton. Ini dikarenakan kolom beton ini nantinya akan tertutup oleh tanah ya. Jadi saya pikir pada perencanaan atau pada pelaksanaan sebenarnya tidak perlu diberi warna ya. Kolom yang diberi warna adalah kolom yang berada di atas permukaan tanah saja, atau kolom yang terlihat oleh orang ya. Jadi kolom yang tertimbun oleh tanah saya pikir tidak perlu diberi warna. Baiklah, jika semua kolom beton sudah kita seleksi, kita masuk pada struktur material. Kemudian pada material browser kita coba ketik kolom beton dimana kita sudah buat sebelumnya ya, dan sekarang kolom beton kita sudah berubah menjadi abu-abu untuk warnanya. Baiklah, tahap berikutnya kita kembali masuk pada 3D view, kita seleksi tanah yang sudah kita masukkan ya. Kita kembali ke level 1, lalu dalam kondisi terseleksi kita coba melakukan mirror ya, atau kita cerminkan ke posisi atau sisi sebelahnya. Kita lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, kemudian kita seleksi lagi untuk tanahnya, kemudian kita lakukan proses mirror. Kita lakukan hal ini sampai semua area yang memerlukan adanya tanah terisi ya. Kemudian kita coba kembali masuk ke level 1, kemudian kita pilih lagi floor, lalu pada height offsetnya kita masukkan angka -100 atau lebih turun 10 cm ya dari permukaan slab beton. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan pada area bagian belakang ya, ketika kita memasukkan tanah.
Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana prosesnya. Ini kita hanya mengulangi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, hanya saja dengan area yang lebih kecil. Baik, jika sudah, kita klik saja OK ya, atau centang hijau. Kita coba lihat ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, sudah masuk. Baiklah, kemudian kita coba untuk melakukan mirroring ya. Kita kembali masuk pada view 3 dimensi. Kemudian kita coba untuk seleksi tanah yang sudah kita masukkan tadi. Kita kembali ke level 1, lalu kita pilih mirror. Kemudian kita coba lakukan mirroring ya. Kemudian untuk lokasi-lokasi yang belum kita masukkan tanah, kita coba masukkan juga ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk proses pekerjaannya hanya pekerjaan berulang saja. Saya pikir ini sangat mudah ya. Oke, jika sudah, kita coba lihat dari view 3 dimensi. Saya pikir hasilnya bagus ya. Tinggal nantinya kita akan memasukkan lantai kerja atau script di atas permukaan tanah ini sebagai dasar dari keramik atau granit nanti ya. Kemudian kita kembali ke level 1, kita masuk pada floor struktur ya. Kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat. Kemudian kita beri label nama lantai script, atau rekan-rekan bisa beri nama lantai kerja. Kemudian kita coba masuk pada create new material, dari name, kemudian kita beri label nama lantai script. Lalu untuk aset browsernya kita coba pakai konkrit ya. Rekan-rekan bisa lihat pemilihan konkritnya. Jika sudah, kita klik saja OK. Untuk ketebalannya atau thicknessnya kita masukkan angka 100 mili atau 10 cm. Untuk fungsinya kita pilih eksterior. Jika sudah tidak, kita rename ya, kita beri nama lantai script dengan tebal 10 cm. Kemudian kita klik saja OK. Untuk height offsetnya kita masukkan angka 0 ya, kita pilih line. Kemudian kita lakukan proses seperti sebagaimana kita memasukkan tanah tadi ya. Kita lakukan proses penggambarannya di area bagian dalam dari permukaan slab beton. Saya pikir ini pekerjaan berulang yang sangat mudah ya, dan pastinya bisa rekan-rekan pahami dengan baik. Baiklah, jika sudah kita klik saja OK. Kemudian kita bisa lihat untuk lantai kerjanya sudah masuk ya. Kita coba lihat dari view 3 dimensi untuk melihat posisi lantai script ini. Oke, saya pikir sudah sesuai ya. Sudah sama persis atau sama rata dengan permukaan dari slab beton. Kemudian kita kembali ke level 1. Kemudian kita seleksi lantai kerjanya. Lalu kita lakukan proses mirror. Kita coba untuk melakukan mirror ke posisi di sisi sebelahnya sehingga menutupi permukaan tanah pada area sebelahnya ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Ini juga pekerjaan berulang saja ya, dan saya pikir cukup mudah untuk diikuti atau untuk dipelajari. Kita lakukan hal ini sampai semua permukaan tanah tertutupi oleh lantai kerja ya. Kemudian sesekali kita coba cek pada view 3 dimensi sehingga kita bisa mengontrol pekerjaan. Jika ada yang salah bisa segera kita revisi ya. Kemudian kita kembali ke level 1, lalu kita pilih floor, kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambaran pada area bagian depan ya, dimana kita juga akan memasukkan lantai kerja atau lantai script. Untuk proses pekerjaannya sama, tinggal rekan-rekan ikuti saja ya proses pekerjaan ini.
Baik, jika sudah kita klik saja OK. Kemudian kita coba cek ya pada view 3 dimensi. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kita kembali masuk pada level 1. Kita seleksi untuk lantai kerjanya. Kemudian kita lakukan proses mirror. Kita lakukan hal ini sampai semua area yang perlu ditutupi oleh lantai skrit ini terpenuhi ya. Baik, jika semua lantai skrit sudah masuk, kita coba lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah bagus ya. Kemudian kita kembali ke level 1. Di sini kita akan mencoba untuk memasukkan tangga ya. Kita pilih stair, lalu kita masuk pada edit type, kita duplikat, kemudian kita beri label nama tangga beton ya. Lalu kita klik saja OK. Untuk calculation rules-nya kita biarkan saja ya. Lalu untuk base offset-nya kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian untuk posisi tangganya kita coba atur ya. Kita mulai dari kiri atau left. Lalu kita lakukan proses penggambaran. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Perhatikan untuk ukurannya. Kemudian setelah itu kita masukkan run-nya ke arah kanan atau right. Nah, di sini rekan-rekan juga perhatikan ya bagaimana cara memasukkan tangga ini. Kemudian masih di right, kita lakukan proses memasukkan tangga kembali. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya pikir ini mudah. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita coba lihat dari view 3 dimensi. Untuk tangganya sudah masuk ya. Saya pikir bagus dan mudah ya. Mungkin ada beberapa orang yang sedikit kesulitan untuk membuat tangga, tapi jika diikuti dan dikerjakan dengan perlahan, maka tangga bisa kita kerjakan dengan baik ya. Baiklah, berikutnya kita coba untuk mengcopy lagi ya garis as yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba copy ke arah dalam dengan jarak 1 meter 80 cm atau 1800 mm, dimana pada posisi ini kita akan membuat kamar mandi ya atau toilet. Lalu garis as dengan posisi vertikal kita juga coba untuk copy kembali dengan jarak 1,2 meter. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana prosesnya. Baiklah, tahap berikutnya kita kembali pilih floor struktural. Kemudian masih pada lantai skrit dengan tebal 10 cm atau 100 mm. Kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambaran pada denah level 1 ini ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk proses penggambarannya. Tinggal rekan-rekan ikuti saja ya. Di sini kita akan memasukkan lantai skrit lagi, akan tetapi hanya setengah dari denah ruangan, karena di bagian belakangnya kita akan masukkan lantai skrit untuk kamar mandi. Jadi mungkin posisinya lebih rendah ya, sedikit lebih rendah daripada lantai skrit yang berada di area ruangan. Kita coba lihat dari view 3 dimensi. Oke, saya pikir sudah cukup. Kemudian kita kembali masuk pada level 1. Lalu kita coba seleksi salah satu garis as atau grid. Kemudian kita move ya ke arah dalam dengan jarak 200 mm atau 20 cm. Kemudian kita seleksi lagi untuk lantai skritnya atau lantai kerjanya. Kita pilih edit boundary. Kemudian kita coba geser sedikit ya garis dari lantai skrit ini ke arah belakang
sesuai dengan garis as yang sudah kita geser sebelumnya. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita masuk pada node, kita pilih lightness. Lalu kita coba cek sedikit ya untuk jaraknya. Oke, saya pikir untuk sirkulasi orang sudah cukup ya, sekitar 70 cm. Kemudian kita kembali masuk pada view 3 dimensi. Kita lihat kembali ya hasilnya. Oke, saya pikir bagus. Kita kembali lagi masuk pada level 1. Kemudian kita pilih floor struktural, lalu kita pilih edit type, kemudian kita pilih duplikat, lalu kita beri label nama lantai script dengan tebal 70 mm atau 7 cm ya. Kita klik saja OK. Kemudian untuk thicknessnya kita coba ganti menjadi 70. Kita klik saja OK ya, langsung kita pakai material yang sama. Kita hanya mengganti label namanya saja. Kemudian kita pilih line. Lalu kita lakukan proses penggambaran ya. Untuk height offsetnya kita masih di angka 0. Nanti kita akan coba ganti ya, sehingga lantai kerja atau lantai script ini bisa lebih turun atau lebih rendah dari lantai script untuk ruangan. Setelah kita lakukan proses penggambaran, kita klik saja OK ya. Oke, kita coba lihat dari view 3 dimensi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di mana lantai scriptnya masih sama tinggi atau satu level. Di sini kita masuk pada height offset. Lalu kita beri angka min 30. Maka lantai scriptnya turun sekitar 3 cm ya dari permukaan lantai script ruangan. Di sini dimana memang lantai kamar mandinya kita buat lebih rendah ya. Baiklah, kita masuk pada level 2. Kita klik double saja ya. Kemudian pada properties kita coba cari view range. Kita pilih edit. Kemudian kita ganti menjadi unlimited. Baik top, bottom maupun levelnya. Kita klik apply lalu kita pilih OK. Kita masuk pada node, lalu kita pilih lightness. Kemudian kita masukkan notasi ya pada setiap garis as yang sudah kita buatkan sebelumnya. Di sini kita bisa memasukkan notasi secara bersamaan ya. Jadi tidak perlu satu-satu. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Ini membuat pekerjaan kita menjadi sedikit lebih mudah. Untuk posisi horizontalnya kita lakukan hal yang sama ya. Kita masukkan juga notasinya. Baiklah, setelah semua notasi sudah kita masukkan, kita kembali ke level 1. Kemudian kita masuk pada struktur, kita pilih kolom. Kemudian kita pastikan pada posisi height. Kemudian untuk tingginya kita pastikan 4 meter ya. Lalu kita coba masukkan kolom-kolom beton ini pada denah level 1. Persis atau tepat di atas kolom beton yang sudah kita buat sebelumnya. Rekan-rekan bisa lihat ya untuk posisi peletakannya. Baik, jika kita sudah berhasil untuk memasukkan semua kolom beton yang kita perlukan, kita coba cek ya dari view 3 dimensi. Di sini kita bisa lihat bagaimana
peletakan dari kolom beton kita bisa cek ya. Lalu kita masuk pada North, kita aktifkan realistik, kemudian kita coba cek ya. Kita kembali masuk pada view 3 dimensi. Saya pikir sudah cukup. Kemudian kita coba masuk pada level 2. Kita pilih beam pada struktur, lalu kita pilih edit type, kemudian kita pilih duplikat, lalu kita beri label nama balok beton dengan dimensi 350 kali 150 mm ya, atau 35 cm kali 15 cm. Kemudian pada dimension kita ganti ya ukurannya. Jika sudah, kita klik saja OK, lalu kita coba cek kembali. Jika sudah tidak ada yang perlu kita edit, kita coba masukkan ya balok betonnya, kita hubungkan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Jika sudah, kita coba masuk atau kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, saya pikir sudah bagus ya, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita kembali masuk ke level 2, lalu kita pilih kembali beam. Dengan beam atau balok yang sama, kita lakukan proses penggambaran ya. Kita hubungkan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain sesuai dengan kebutuhan kita ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Saya pikir ini hanya pekerjaan berulang yang mudah ya, dan rekan-rekan pasti bisa untuk mengikutinya. Baik, jika sudah, kita coba cek ya dari view 3 dimensi. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa sebagian balok betonnya sudah masuk. Kita kembali ke level 2, lalu kita pilih beam lagi ya. Kemudian kita masukkan balok beton ini dengan posisi vertikal ya. Tadi kita masukkan balok beton dengan posisi horizontal. Kali ini kita masukkan balok betonnya dengan posisi vertikal. Sebenarnya rekan-rekan bisa mengerjakan balok beton ini secara sekaligus ya. Jadi rekan-rekan memasukkan balok beton ini dengan posisi vertikal dan juga posisi horizontal, kemudian baru dicek pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Jadi rekan-rekan bisa mengatur secara leluasa bagaimana proses pekerjaan yang rekan-rekan inginkan. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir cukup ya. Sudah cukup informatif. Kita kembali masuk pada level 2. Baiklah, tahap berikutnya kita akan mengcopy garis as atau grid ke arah dalam ya. Kita klik garis asnya, kemudian kita pilih copy. Lalu kita copy dengan jarak 2500 mm atau 2,5 meter ya. Kemudian untuk garis as yang lain kita lakukan hal yang sama. Rekan-rekan bisa lihat garis as yang dipilih, kemudian arah pengkopiannya ya. Ini dimaksudkan kita akan membuat balok anak sebagai balok pembantu untuk mentransfer beban ya. Jika grid dengan posisi vertikal sudah kita copy, kita juga copy grid atau garis as dengan posisi horizontal ya. Kita klik garis asnya, kemudian kita copy ke arah bagian dalam dengan jarak 2500. Jika sudah, kita coba masukkan notasi ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Di sini kita memasukkan notasi secara bersamaan ya, atau sekaligus. Kemudian untuk posisi horizontalnya kita masukkan juga notasi.
Oke, saya pikir sudah cukup ya dan informatif untuk kita lakukan proses pekerjaan berikutnya. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada struktur, kita pilih beam. Di sini kita masih memakai balok yang sama ya. Jadi balok anaknya kita pakai balok dengan dimensi yang sama seperti balok yang sudah kita masukkan sebelumnya ya. Rekan-rekan bisa mengganti balok anaknya dengan dimensi yang lebih kecil. Tapi untuk tutorial kali ini saya mencoba untuk memakai balok anak dengan dimensi yang sama ya dengan balok yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi hanya untuk kebutuhan tutorial saya pikir tidak ada masalah ya. Akan tetapi jika rekan-rekan merasa perlu untuk mengganti dimensinya, rekan-rekan bisa mengganti ya dimensinya sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Baiklah, untuk proses memasukkan balok anaknya, rekan-rekan bisa lihat ya. Kita ikuti saja garis as yang sudah kita copy atau sudah kita masukkan sebelumnya. Baik, jika kita sudah selesai memasukkan balok betonnya, kita coba lihat dari view 3 dimensi untuk melihat bagaimana hasilnya. Oke, saya pikir bagus ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita bisa melihat bahwa tangga betonnya tumpang tindih ya. Dengan balok beton, kita coba masuk lagi pada level 2. Kemudian kita coba klik tangganya. Di sini kita akan melakukan proses pengeditannya atau menggeser tangga beton ini sehingga tidak tumpang tindih dengan balok beton yang sudah kita masukkan. Kita kembali masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir sejauh ini cukup baik ya. Nanti jika kita memerlukan adanya revisi atau pengeditan kembali pada tangga beton ini, bisa kita atur kembali ya. Rekan-rekan nanti bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Di sini rekan-rekan bisa klik tangga betonnya, kemudian pada base offsetnya kita coba masukkan angka 100. Kita masukkan angka 0 saja, kemudian pada top offsetnya kita masukkan angka 150 atau 15 cm ya. Kita coba cek kembali untuk bagian bawah dari anak tangganya, kemudian juga pada bagian top dari tangga. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti kita akan sesuaikan dengan ketebalan plat lantai beton. Kembali kita masuk pada level 2. Kita posisikan dulu ya, sehingga mudah untuk terlihat. Kemudian untuk elevationnya kita coba atur kembali, kita dekatkan ya atau kita rapatkan ke denah bangunan, kita rapikan kembali ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Saya pikir ini mudah sekali. Baiklah, tahap berikutnya kita kembali ke level 1. Kemudian kita coba untuk memilih wall atau dinding. Kita pilih generic ya. Lalu kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat. Kemudian kita beri label nama dinding bata, finishing plesteran, plus finishing acian, dan plus finishing cat ya. Jika sudah, kita klik saja OK, kita masuk pada edit.
Kemudian kita coba insert menjadi 3 layer. Layer paling atas kita ganti dengan finish, paling bawah juga kita ganti dengan finish. Untuk strukturnya kita coba ganti ya menjadi bata merah. Kemudian kita coba masuk pada asset browser, kita cari brick atau bata, kita pilih ya salah satu batanya atau jenis batanya. Jika sudah, kita klik saja OK. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 100 atau 10 cm. Kemudian untuk finishingnya kita create new material, kita rename, kemudian kita beri nama plaster plus aci plus cat ya. Kemudian kita masuk pada asset browser. Di sini kita coba memilih paint saja atau warna atau wall paint ya. Kemudian kita pilih salah satu warna, rekan-rekan bisa memilih warna yang rekan-rekan sukai. Kemudian untuk ketebalannya kita masukkan angka 20 atau 2 cm ya. Kemudian untuk finishing bagian bawah kita lakukan hal yang sama ya. Kita pakai material yang sama. Jika sudah, kita klik saja OK. Untuk ketinggiannya kita ganti menjadi 3650 atau 3 meter 65 cm. Jika sudah, kita coba hubungkan ya, atau kita masukkan dinding bata ini ke dalam denah. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Kita coba koneksikan antara kolom yang satu dengan kolom yang lain sehingga area kosong antara kedua kolom ini tertutupi oleh dinding bata. Kita masukkan dinding bata ini sampai semua area yang membutuhkan adanya dinding bata terpenuhi ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Saya pikir ini hanya pekerjaan berulang yang sangat mudah ya. Baiklah, jika sudah, kita coba lihat dari view 3 dimensi. Oke, untuk dinding batanya sudah masuk ya. Kita coba cek untuk bagian atas atau top dari dinding bata. Jangan sampai tumpang tindih dengan balok beton ya. Kita lihat lagi dari beberapa sisi, kemudian kita kembali ke level 1. Lalu kita pilih lagi dinding bata yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita cek kembali untuk ketinggiannya dan juga posisi peletakannya ya. Harus di wall center line. Kemudian kita lakukan proses penggambaran kembali seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Rekan-rekan bisa lihat ya di mana peletakan dan posisi dari dinding bata ini. Baik, kita coba cek ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasil dari kita memasukkan dinding bata ini. Oke, saya pikir bagus ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan.
Baiklah, kita kembali ke level 1. Kemudian kita pilih floor, kita masuk pada edit type, kemudian kita pilih duplikat, lalu kita beri label nama lantai granit untuk ruangan ya. Jika sudah, kita klik saja OK, kita pilih edit, kemudian kita pilih finish ya untuk fungsinya. Kemudian kita masuk pada create new material, kita rename, lalu kita beri label nama lantai granit, lalu kita masuk pada asset browser, kita coba cari porcelain atau keramik ya, kemudian kita pilih salah satu jenis keramik atau granit, kita klik OK. Kemudian untuk ketebalannya kita masukkan angka 10 mili atau 1 cm. Untuk fungsinya kita ganti interior, lalu kita klik OK. Kemudian pada height offsetnya kita masukkan angka 10, lalu kita pilih line, kemudian kita lakukan proses penggambaran pada sisi bagian dalam dari dinding bata ya, mengikuti pola dari ruangan. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Saya pikir ini juga pekerjaan yang mudah. Kita lakukan proses penggambaran ini sampai selesai. Kita pastikan semua sudutan bertemu dengan baik ya. Jika sudah, kita klik saja OK atau centang hijau. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi. Oh sorry, ini levelnya di level 2 ya. Kita ganti ke level 1 sehingga dia turun ke bawah. Kita bisa lihat ya bagaimana hasilnya. Untuk lantai granitnya sudah berada di dalam ruangan dan berposisi di atas lantai script atau lantai kerja ya. Kemudian kita mencoba untuk melakukan proses penggambaran lagi. Kita pilih line, jangan lupa untuk levelnya kita pindahkan ke level 1. Kemudian untuk proses penggambarannya sama ya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk diperhatikan agar semua sudutan dari garis harus saling bertemu sehingga kita bisa membuat proses penggambaran lantai ini dengan baik. Jika sudah, kita klik centang hijau dan lantai granitnya sudah masuk ya. Kita coba lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir bagus ya. Kembali kita masuk ke level 1. Kita coba klik ya lantai granitnya. Kalau kesulitan kita kembali ke 3D, lalu kita klik lantai granitnya, kemudian kita kembali ke level 1, lalu kita coba untuk melakukan proses mirror ya ke sisi ruangan di sebelahnya. Kita lakukan sampai semua ruangan terisi oleh lantai granit. Baik, jika semua ruangan sudah terisi dengan lantai granit, kita coba lakukan proses penggambaran lagi ya. Kita masukkan lantai granit ini di area bagian luar dari ruangan seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya. Di sini kita mau memasukkan lantai granit di area bawah tangga dan juga di depan area rencana toilet ya. Untuk proses pekerjaannya kita lakukan proses penggambaran mengikuti area bagian dalam dari dinding bata. Kita koneksikan antara garis yang satu dengan garis yang lain. Jika sudah, kita klik saja centang hijau ya. Oke, di sini kita lupa untuk mengganti levelnya. Kita ganti ke level 1, maka lantai granitnya akan turun ke bawah. Kita kembali lagi ke lantai 1. Kemudian kita lakukan proses penggambaran di area bagian depan ruangan, dimana nantinya ini menjadi area selasar ya, atau akses sirkulasi untuk menuju ruang kelas.
Baik, jika sudah, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi. Oke, untuk lantai granitnya sudah masuk ya. Kita kembali masuk pada level 1, kemudian kita pilih floor, kita pilih edit type, lalu kita klik duplikat, kemudian kita ganti ya label namanya dengan label nama lantai keramik kamar mandi. Kita klik OK, kita masuk pada edit, kemudian untuk lantai granitnya kita masuk pada create new material, kita pilih rename, lalu kita beri label nama lantai kamar mandi atau lantai keramik kamar mandi. Kita masuk pada asset browser, lalu kita coba cari mosaik. Kita mau pakai keramik mosaik saja ya, lalu kita pilih salah satu keramik mosaiknya, kita klik OK, kemudian jika sudah tidak ada yang perlu kita atur kembali, kita klik saja OK. Untuk levelnya kita ganti ke level 1, untuk height offsetnya kita masukkan angka min 20 ya, atau lebih turun 20 cm dari permukaan lantai. Kemudian kita coba lakukan proses penggambarannya, rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir sudah masuk ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa keramik lantai kamar mandi ini lebih turun 2 cm ya dari permukaan lantai ruangan. Untuk dindingnya di sini perlu kita atur sedikit ya. Kita coba turunkan sekitar 10 cm. Oke, sudah menutup dengan sempurna ya. Jadi tidak ada celah lagi di bagian bawah dari dinding. Kemudian kita kembali masuk ke level 1, lalu kita atur kembali untuk levelnya. Kita harus melakukan penggambaran ini di level 1, kemudian kita pilih line, lalu kita coba untuk melakukan proses penggambaran kembali. Ini hanya pekerjaan berulang saja ya, saya pikir ini mudah, dan saya pikir rekan-rekan tidak akan kesulitan untuk melakukan proses ini. Kita lakukan proses memasukkan lantai keramik kamar mandi ini sampai dengan selesai ya. Baik, jika sudah, kita coba cek ya di view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir bagus ya. Untuk dinding ini sepertinya bagian bawahnya belum rapat. Kita coba klik untuk kedua dinding ini, atau dua dinding pemisah ya antara kamar mandi. Pada base offset kita masukkan angka min 10, sehingga bagian bawah dari dinding menutup rapat ke lantai atau ke atas permukaan dari sleeve beton. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk di level 2, kemudian kita pilih struktur, kita masuk pada floor struktural, kemudian kita pilih edit type, lalu kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama plot lantai beton dengan tebal 13 cm ya, atau 130 mm. Lalu kita klik OK, kemudian kita masuk pada edit, lalu kita coba pilih ya pada function, kita ganti dengan struktur, lalu kita masuk pada kotak kecil ya,
dimana kita akan terhubung dengan pemilihan material. Kita coba create new material, lalu pilih rename, kemudian kita beri label nama plat lantai beton, kemudian kita masuk pada asset browser, lalu kita cari konkrit atau beton ya. Di sini kita bisa memilih salah satu tipe beton. Jika sudah, kita klik saja OK. Di sini kita coba ganti ya, bukan structural deck tapi kita pakai struktur. Kemudian untuk ketebalannya kita ganti dengan 130 mili atau 13 cm. Kita klik saja OK. Untuk fungsinya kita ganti dengan eksterior, lalu kita klik saja OK ya. Untuk levelnya kita cek di level 2, lalu kita masuk pada line, kemudian kita coba lakukan proses penggambarannya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Untuk proses pekerjaannya sama saja ya dengan bagaimana kita memasukkan lantai di lantai 1 tadi. Untuk plat beton di lantai 2 ini prosesnya sama, hanya saja pada proses memasukkan plat lantai ini kita harus sesuaikan dengan balok beton yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kita klik saja OK jika sudah, kemudian kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, saya pikir sudah masuk ya. Kemudian posisinya juga sudah pas, kita lihat dari bawah. Oke, untuk plat lantai betonnya sudah masuk dan elevasi bagian atasnya juga sudah sesuai dengan elevasi dari permukaan balok beton. Kita kembali ke level 2, lalu pada proses ini kita akan melakukan mirroring ya ke sisi sebelahnya, dimana pada posisi ini diperlukan juga adanya plat lantai beton ya. Oke, untuk mirroringnya sudah kita lakukan, kemudian kita coba seleksi lagi untuk kedua plat beton yang sudah kita masukkan, lalu kita lakukan proses mirroring lagi. Dengan proses seperti ini pekerjaan kita bisa menjadi lebih cepat. Kemudian kita seleksi lagi keseluruhan plat beton yang sudah kita masukkan dalam satu area ruangan, kemudian kita mirroring ke area ruangan di sisi sebelahnya. Kita lakukan hal ini sampai kebutuhan plat lantai beton kita terpenuhi ya. Baik, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir cukup. Semoga sejauh ini rekan-rekan tidak mengalami kesulitan dan juga kendala yang berarti ya.
Baik, jika kita sudah selesai melakukan proses penggambaran plat lantai beton ini, kita coba lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya atau melakukan pengecekan pada hasil penempatan plat lantai beton ini. Jika sudah, kita kembali lagi ke level 2, kemudian kita pilih floor, lalu pada height offset kita masukkan angka min 30. Sini kita akan membuat lantai atau plat lantai beton untuk kamar mandi ya. Jadi plat lantai betonnya agak lebih turun sekitar 3 cm ya dari plat lantai beton yang sudah kita masukkan sebelumnya. Baik, jika kita sudah selesai melakukan proses penggambaran plat lantai beton untuk kamar mandi, kita coba cek ya dari view 3 dimensi untuk melihat bagaimana hasilnya dan juga bagaimana penempatan dari plat lantai beton ini. Untuk levelnya sudah kelihatan ya, dimana level plat lantai beton kamar mandi ini lebih turun sekitar 3 cm ya dari plat lantai beton di area atau di ruangan lain. Kita kembali masuk pada level 2, kemudian kita coba pilih realistik ya untuk merubah tampilannya. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada struktur, kita pilih kolom, kemudian kita coba pilih kolom yang sama ya dengan kolom yang kita buat di lantai 1 untuk ketinggiannya 4 meter. Lalu kita coba untuk masukkan atau kita letakkan di atas permukaan dari kolom beton yang sudah kita buat sebelumnya. Rekan-rekan bisa lihat ya, saya pikir ini tidak sulit. Baiklah, jika kita sudah selesai memasukkan kolom beton di area belakang dari bangunan ini, kita coba cek dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, sudah masuk atau sudah diletakkan dengan baik ya. Kita kembali ke level 2, kemudian kita pilih kolom yang sama, lalu kita letakkan pada area-area di mana kita membutuhkan adanya kolom beton ini ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Baiklah, jika sudah, kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Nanti kita mau melihat hasil peletakan dari kolom beton. Kemudian kita coba cek pada north elevation ya. Kita coba rapikan untuk garis elevasinya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa level 3-nya belum ada ya, atau belum masuk. Kita coba cari floor plan ya. Kita masuk pada plan view, lalu kita pilih floor plan. Nah, di situ ada level 3, kita klik OK saja. Untuk level 3-nya sudah masuk, kita coba cari view range. Lalu di sini kita coba atur unlimited semua ya. Kita klik apply, lalu kita klik saja OK. Nah, di sini untuk bottomnya saya pilih level below atau level 2. Begitu juga untuk view depth-nya saya pilih level below, level 2, saya klik apply lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya polanya. Kemudian saya pilih atau saya masuk pada struktur, saya pilih beam. Kemudian kita pakai balok beton yang sama ya. Jangan lupa untuk levelnya kita pastikan di level 3.
Kemudian kita lakukan proses memasukkan balok beton ini sama seperti ketika kita memasukkan balok beton di lantai 2. Kita hubungkan antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Baik, kita coba cek ya dari view 3 dimensi untuk melihat bagaimana peletakan dari balok betonnya. Kita kembali ke level 3, kemudian kita masuk pada view range, lalu kita ganti unlimited semua ya. Sebenarnya di awal tadi kita pakai unlimited saja, tidak apa-apa. Kemudian kita masuk pada node elevation. Untuk ketinggiannya kita coba ganti di level atau di angka 7500 atau 7,50 cm. Kemudian untuk kolom beton di lantai 3 ini kita seleksi ya. Di sini kita akan merevisi ya ketinggian dari kolom beton. Kita masuk pada top offset, kita ganti menjadi 3500 atau 3,5 meter. Lalu untuk kolom-kolom yang lain kita seleksi juga ya, rekan-rekan bisa lihat untuk proses pekerjaannya. Kemudian setelah kita seleksi, kita masuk pada top offset, kita ganti menjadi 3500. Kemudian untuk kolom-kolom yang lain kita lakukan hal yang sama sampai semua kolom turun ke level 3500 ya, atau 3,50 meter. Kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Kita kembali ke level 3, lalu kita lanjutkan lagi ya untuk memasukkan balok beton ke level 3 ini. Untuk proses pekerjaannya sama seperti sebelumnya, ini hanya pekerjaan berulang saja ya. Rekan-rekan tidak akan kesulitan untuk mengikuti proses peletakan dari balok beton ini ya. Baik, jika sudah, kita coba cek ya dari view 3 dimensi untuk melihat bagaimana peletakan dari balok beton ini. Oke, saya pikir bagus ya. Kita kembali ke level 3. Kemudian masih dengan pemilihan balok yang sama, kita masukkan atau kita letakkan balok beton ini menghubung antara satu kolom dengan kolom yang lain secara horizontal. Baiklah, jika balok beton dengan posisi horizontal sudah selesai kita masukkan, kita coba cek ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya dan untuk mengecek peletakannya. Oke, saya pikir sudah sesuai ya. Kita kembali masuk pada level 3, lalu kita pilih balok beton yang sama, kemudian kita masukkan atau kita letakkan balok beton dari kolom yang satu ke kolom yang lain dengan posisi vertikal. Kita lakukan hal ini sampai semua kolom beton terhubung ya dengan balok-balok beton. Baik, jika sudah, kita coba cek ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Baiklah, tahap berikutnya kita masih dalam view 3 dimensi. Kita coba seleksi keseluruhan dari bangunan yang sudah kita buat, kemudian kita pilih filter, lalu kita tinggalkan saja checklist pada dinding atau wall ya. Yang lain kita nonaktifkan, lalu kita pilih apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih copy to clipboard, lalu kita pilih paste, kemudian kita pilih aligned to selected level, kemudian kita pilih level 2, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dinding di lantai 1 tercopy ke lantai 2 ya. Kemudian untuk ketinggiannya kita atur kembali, kita masukkan angka 3150 sehingga top dari dinding tidak tumpang tindih dengan balok beton.
Dan ini adalah proses atau cara bagaimana kita mengcopy dinding di lantai 1 ke lantai 2 dengan cepat ya. Baik, kita kembali ke north elevation, kita coba cek ya, kita lihat. Kemudian kita pilih level, lalu kita coba buatkan level baru ya, dengan nama level 4. Kemudian untuk ketinggiannya kita atur di angka 50 cm atau 500 mm ya. Kita atur kembali levelnya, jangan sampai tumpang tindih. Oke. Kemudian kita pilih level 4, lalu masuk pada view range. Untuk topnya kita pilih unlimited, bottomnya kita pilih level below, lalu untuk view depth-nya kita pilih unlimited. Kita klik saja OK. Baiklah, kita masih di level 4 ya. Kita coba kembali masuk pada view range. Untuk bottomnya kita ganti menjadi unlimited. Kemudian kita masuk ke level 3, lalu kita pilih kolom. Di sini kita akan memakai atau menggunakan kolom baja ya, rekan-rekan bisa lihat. Kita pilih salah satu kolom baja, kemudian kita letakkan di atas kolom beton ya, pada level 3. Untuk posisinya rekan-rekan bisa lihat, saya pikir ini tidak sulit ya. Di sini sebelumnya untuk kolom bajanya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Saya ambil dari library-nya ya. Jadi jika rekan-rekan belum ada objeknya, rekan-rekan bisa ambil dari library atau bisa diambil dari BIM object ya. Jadi saya pikir tidak perlu bingung jika pada software Revit rekan-rekan belum ada objek materialnya. Baiklah, jika kita sudah selesai memasukkan kolom baja, kita coba cek ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Kita lihat dari beberapa sisi. Kemudian kita kembali ke level 3. Lalu kita klik salah satu grid ya atau garis as, kemudian kita coba copy ke bagian dalam dengan jarak 3,5 meter ya atau 3.500. Kemudian kita pilih beam. Lalu kita coba pilih ya salah satu balok baja. Kemudian kita coba atur ya untuk peletakannya. Kemudian kita masukkan atau kita gambarkan ke dalam denah di level 3 ini. Kemudian kita cek lagi ya pada view 3 dimensi. Lalu kita coba lakukan pengaturan kembali pada start level dan juga end level. Kita masukkan angka 500 atau 50 cm. Kemudian pada end levelnya kita coba atur lagi ya, dimana kita akan membuat gunungan dari rangka atap ya. Jadi rangka atap kita menggunakan balok baja. Jika sudutannya kita masih merasa belum pas, kita coba atur lagi pada end levelnya ya. Kemudian kita masuk pada level 3, kita pilih lagi beam. Kemudian kita lakukan proses peletakan lagi atau penggambaran kembali. Lalu kita masuk pada view 3 dimensi, kemudian kita klik, lalu kita lakukan pengaturan kembali sampai kedua balok baja ini menjadi gunungan ya atau rangka untuk atap. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk pembentukan gunungan dari rangka atap sudah terbentuk. Kemudian kita masuk pada north elevation. Untuk level 4-nya kita coba atur kembali ya ketinggiannya. Kita ubah menjadi 1 meter untuk ketinggiannya atau 1000 mili.
Lalu kita kembali masuk pada view 3 dimensi. Kita coba klik lagi ya keseluruhan dari kolom baja yang sudah kita masukkan. Ini maksudnya kita mau menambahkan ketinggiannya. Pada top offset kita masukkan angka 1000 atau 1 meter. Lalu untuk balok bajanya kita naikkan juga ya. Pada start levelnya kita masukkan angka 1000. Lalu untuk end levelnya kita masukkan angka 5000 untuk mendapatkan sudutan yang lebih baik ya secara visual. Oke, kita kembali ke level 3. Oh sorry, kita ke level 4 ya. Lalu kita aktifkan realistiknya. Pada level 4 ini kita coba untuk mengcopy gunungan dari rangka baja tadi ya. Kita klik rangka bajanya, kemudian kita pilih copy. Untuk constraint-nya kita aktifkan ya, atau kita checklist. Begitu juga untuk multiply-nya, lalu kita coba kopikan atau kita pindahkan pada kolom-kolom baja yang sudah kita atur sebelumnya ya. Jika sudah selesai, kita coba cek ya pada view 3 dimensi. Oke, hasilnya seperti ini ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana peletakan dari gunungan rangka baja atap. Saya pikir sudah cukup bagus. Baiklah, berikutnya kita masuk ke level 4. Kita coba klik ya salah satu garis as atau grid. Kita copy ke arah luar dengan jarak 2 meter ya, atau 2000 mili. Kemudian untuk sisi di sebelahnya kita lakukan hal yang sama ya. Kita kopikan ke arah luar dengan jarak 2000 mili atau 2 meter. Rencananya ini akan kita buat menjadi tritisan atap ya. Kemudian kita pilih beam ya pada struktur. Kemudian dengan beam yang sama kita coba lakukan proses penggambaran. Rekan-rekan bisa lihat ya, dari kolom beton ke arah bagian luar dimana kita mengcopy grid tadi. Lalu kita coba cek dari view 3 dimensi. Kemudian kita coba klik untuk balok bajanya pada start level. Kita coba atur lagi ya, atau kita setting lagi. Oh sorry, untuk end levelnya kita masukkan angka min 2000 atau 2 meter ya, sehingga posisi balok bajanya pada bagian luar turun atau balok baja membentuk sudutan ya. Kita coba lakukan pengaturan lagi sehingga kita mendapatkan posisi balok baja untuk tritisan ini dengan baik ya. Di sini kita memasukkan angka min 1000 atau min 1 meter ya. Saya pikir kita masih belum mendapatkan posisi yang baik. Untuk start levelnya kita coba atur lagi ya. Untuk ketinggiannya kita turunkan menjadi min 300 atau 30 cm. Oke, saya pikir cukup ya. Untuk sementara posisinya seperti ini terlebih dahulu. Kita kembali ke level 3. Kemudian kita coba klik bajanya, lalu kita copy ya. Kita lakukan sampai semua kebutuhan kita untuk balok baja tritisan ini terpenuhi ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk proses pekerjaannya. Jika sudah, kita klik lagi untuk balok baja yang sudah kita copy. Kemudian kita mirror ke sisi bagian belakang ya, atau di sisi sebelahnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita copy ya. Nah, di sini balok bajanya masih belum
pas, kita coba atur dulu sampai posisinya benar-benar di tengah garis as. Kemudian kita copy ke bagian-bagian dimana kita membutuhkan adanya balok baja tritisan ini ya. Rekan-rekan bisa lihat, saya pikir ini pekerjaan yang mudah ya. Ini hanya pekerjaan berulang saja. Jika sudah, kita coba lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasil kita memasukkan balok baja untuk tritisan ini. Oke, saya pikir cukup ya. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada level 2. Kemudian kita pilih floor. Lalu kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat. Kemudian untuk label namanya kita pakai lantai granit ruangan untuk lantai 2 ya. Kita klik saja OK. Kemudian kita insert ya. Lalu untuk strukturnya kita pindahkan ke bawah. Lalu kita masuk pada by kategori. Kita pilih create new material. Oh sorry, kita cari aja script ya. Dimana sebelumnya sudah kita buat, kita klik 2 kali. Oke, sudah masuk. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 20 atau 2 cm. Oh sorry ya, kita ganti menjadi 15 cm. Kemudian kita klik OK. Untuk fungsinya kita ganti, kita biarkan saja ya. Lalu kita klik saja OK. Kemudian kita pilih line. Untuk height offsetnya kita masukkan angka 25 cm. Oh sorry, 2 cm 5 mili ya, bukan 25 cm. Kemudian kita lakukan proses penggambaran seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya. Kita lakukan hal ini sampai semua daerah dimana kita membutuhkan adanya lantai granit ruangan ini terpenuhi ya. Kita coba buat satu bidang terlebih dahulu. Kita sesuaikan ya untuk posisinya. Jika sudah, kita klik saja OK atau centang hijau. Oke, sudah masuk. Kita lihat dari view 3 dimensi. Baik, saya pikir sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Lantai granitnya sudah duduk di atas permukaan dari plat lantai beton. Kita kembali masuk pada level 2. Lalu kita kita ke level 3 ya untuk melakukan seleksi, karena di level 2 agak sulit. Lalu kita masuk pada level 2 kembali. Kemudian kita teruskan ya proses penggambaran lantai granit ini. Saya pikir ini pekerjaan yang tidak sulit ya, mudah saja. Rekan-rekan tinggal mengikuti bagaimana proses pekerjaannya.
Baiklah, jika kita sudah selesai melakukan proses memasukkan lantai granit ini, kita coba cek dari view 3 dimensi ya untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir bagus ya. Baiklah, kita kembali masuk pada level 2. Kita kembali pilih floor. Kemudian levelnya masih level 2. Lalu kita pilih line. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan lantai granit di area ruangan kelas ini ya. Untuk proses pekerjaannya sama saja. Ini hanya pekerjaan bulang saja. Saya pikir tidak akan membuat rekan-rekan kesulitan ya untuk mempraktekannya. Baiklah, jika kita sudah berhasil memasukkan lantai granit ini pada ruangan di lantai 2, kita coba lihat hasilnya ya pada view 3 dimensi. Oke, sudah masuk. Saya pikir hasilnya bagus ya. Semoga rekan-rekan tidak kesulitan untuk mengikuti proses pekerjaan ini. Kita kembali ke level 2. Jika rekan-rekan kesulitan untuk menyeleksi lantai granit pada level D, nah rekan-rekan masuk pada view 3D, kemudian diklik saja ya atau diseleksi, kemudian kembali ke level 2, lalu kita lakukan proses mirror ya. Kita lakukan proses ini sampai semua ruangan terisi oleh lantai granit. Baiklah, jika keseluruhan ruangan kelas sudah kita masukkan lantai granit, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir cukup ya. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan lantai pada ruang kamar mandi. Kita kembali ke level 2. Kemudian kita pilih floor. Lalu kita coba cari lantai keramik kamar mandi. Levelnya kita pastikan di level 2. Untuk height offsetnya kita masukkan angka min 20 ya, atau 2 cm. Kita pilih line, kemudian kita lakukan proses penggambaran. Kita lakukan sampai lantai ruangan untuk kamar mandi ini tercipta ya. Jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian kita coba lihat dari view 3 dimensi. Oke, saya pikir sudah cukup ya, bagus hasilnya. Kita kembali ke level 2, kita pilih lagi floor, kita klik line, kemudian kita lakukan proses penggambaran kembali. Baiklah, untuk keseluruhan lantai kamar mandi sudah kita buat ya. Kita lihat lagi dari view 3 dimensi. Oke, saya pikir cukup ya, dan hasilnya juga bagus. Kita masuk pada north elevation, lalu kita coba rapikan ya untuk garis asnya atau grid. Kemudian kita pilih level lagi, lalu kita coba tambahkan ya level baru dengan nama level 5. Kemudian kita masuk pada view range, kita pilih edit, lalu kita ganti topnya dengan unlimited.
bottomnya dengan unlimited dan view depth-nya juga dengan unlimited. Kemudian kita klik saja OK. Lalu kita masuk pada struktur, kita pilih beam, kemudian kita pilih salah satu beam ya. Lalu kita coba masukkan beam yang sudah kita pilih tadi. Kita pilih fine, lalu kita pilih realistic untuk melihat lebih jelas ya. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat peletakan dari balok bajanya. Kembali kita masuk pada level 5, kita pilih beam lagi. Kemudian kita lakukan proses penggambaran untuk memasukkan balok-balok baja ini sehingga terhubung antara kuda-kuda baja yang satu dengan kuda-kuda baja yang lain. Baik, jika sudah, kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Oke, saya pikir untuk sementara cukup ya. Jika kedepannya kita akan melakukan perubahan-perubahan kembali, bisa kita atur lagi ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita kembali masuk pada level 1. Kemudian untuk level yang lain kita coba hilangkan dulu ya. Kita hanya memakai level yang kita perlukan saja dahulu. Kita masuk pada level 1, kemudian kita pilih pintu atau door ya. Kemudian kita pilih edit type, kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama pintu ruang kelas. Kita klik saja OK. Untuk tingginya kita masukkan angka 2200 atau 2 meter 20 cm. Untuk lebarnya kita masukkan angka 900 ya, atau 90 cm. Kemudian kita klik saja OK. Lalu untuk pintunya kita letakkan pada dinding area ruangan kelas ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Untuk bagian sisi pinggirnya kita atur kembali jaraknya, kita masukkan angka 15 cm ya, atau 150 mm. Kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir cukup ya. Untuk seal height-nya juga tidak perlu kita rubah. Lalu kita kembali ke level 1, kemudian kita pilih door lagi atau pintu. Lalu kita lakukan hal yang sama ya, kita masukkan pintu ini pada dinding di area ruangan kelas. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan pintu untuk kamar mandi ya. Kita pilih door, kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama pintu ruang kamar mandi, kita klik saja OK. Kemudian untuk tingginya kita masukkan angka 1900 dan untuk lebarnya kita masukkan angka 750 mm. Kita klik saja OK. Kemudian kita masukkan ya pintu ini pada area dinding kamar mandi. Kita masuk pada edit type. Untuk lebarnya kita ganti dengan 700 mm ya, atau 70 cm. Oke. Untuk prosesnya sama seperti kita memasukkan pintu untuk ruangan kelas ya. Saya pikir rekan-rekan tidak akan kesulitan untuk melakukan atau mempraktekkan cara memasukkan pintu kamar mandi ini. Baik, jika sudah, kita lihat ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir cukup ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan.
Baiklah, setelah kita selesai memasukkan pintu, kita masuk pada window, kita pilih edit type, kemudian kita duplikat ya. Lalu kita beri label nama jendela ruang kelas, kita klik saja OK. Untuk height-nya kita masukkan angka 1200 atau 1 meter 20 cm. Untuk lebarnya kita masukkan angka 400 atau 40 cm, kita klik saja OK. Untuk seal height-nya kita biarkan saja dahulu ya. Kemudian kita masukkan jendela yang sudah kita atur tadi pada dinding ruang kelas. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya dan juga peletakannya. Jika kita sudah masukkan jendelanya, kita lihat dari view 3 dimensi ya. Untuk seal height-nya kita ganti dengan ketinggian 1200, terlalu tinggi ya. Kita masukkan angka 1000 atau 1 meter. Oke, saya pikir cukup ya. Ketinggian dari muka lantainya adalah 1 meter, sehingga bagian top dari jendela sama tinggi atau sama rata dengan top dari pintu atau ketinggian atas dari pintu. Kemudian kita masuk lagi pada level 1, lalu kita lakukan proses pengaturan jarak antara jendelanya ya. Saya pikir ini mudah dan saya yakin rekan-rekan tidak kesulitan untuk mengikuti proses pengaturan jarak antar jendela ini. Baiklah, tahap berikutnya adalah kita seleksi keseluruhan jendela yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita pilih copy untuk constraint dan multiply-nya dalam kondisi terchecklist. Kemudian kita kopikan ke dinding di ruang sebelahnya ya, atau pada dinding di sisi sebelahnya. Untuk pekerjaannya saya pikir tidak sulit. Baik, jika sudah, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Di sini rekan-rekan bisa lihat untuk jendelanya sudah tercopy ya, atau sudah masuk pada dinding ruang kelas di sisi sebelahnya. Baik, kita kembali masuk pada level 1, kemudian kita seleksi kembali jendela yang sudah kita masukkan ini, kemudian kita pilih mirror, lalu kita lakukan proses mirror ya, sehingga jendela yang berposisi di bagian depan tercopy atau termirror ya ke dinding di bagian belakang. Oke, kita lihat ya dari view 3 dimensi untuk hasilnya sudah masuk. Kembali kita ke level 1, kita seleksi lagi untuk jendela yang berada di bagian belakang dari bangunan ini ya. Kemudian kita copy ke dinding di sisi sebelahnya. Ini adalah pekerjaan berulang ya, seperti yang sudah kita lakukan pada dinding di bagian depan ketika kita memasukkan jendela. Kemudian kita masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasil akhirnya. Oke, saya pikir cukup ya. Kembali ke level 1. Di sini kita coba pilih window atau jendela, kita pilih edit type, kemudian kita masuk pada duplikat. Lalu kita beri label nama jendela kamar mandi ya. Kita klik saja OK. Kemudian untuk height-nya atau tingginya kita masukkan angka 300 atau 30 cm. Kemudian untuk lebarnya atau panjangnya kita masukkan angka 1200 atau 1 meter 20 cm. Lalu kita kita ganti ya menjadi 1 meter saja atau 1000. Kita klik saja OK. Lalu untuk seal height-nya kita masukkan angka 1500 atau 1 meter 50 cm dari permukaan lantai ya. Kemudian kita masukkan jendelanya pada dinding bagian belakang dari kamar mandi. Kita coba lihat dari view 3 dimensi ya. Kita seleksi untuk jendelanya, lalu seal height-nya kita coba ganti menjadi 1 meter 70 cm. Kita lihat ya. Kita kembali ke level 1. Kembali kita pilih window. Untuk seal height-nya kita ganti menjadi 1700 atau 1 meter 70 cm.
Kemudian kita masukkan jendela ini pada area dinding, di mana membutuhkan adanya jendela kamar mandi ya, atau boven light ini. Kemudian kita masuk pada ketiga dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, saya pikir cukup ya. Hasilnya sudah cukup bagus. Baiklah, untuk tahap berikutnya kita lanjut di part 2 ya. Tetap semangat!